Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita di dalam Al-Quran agar kita selalu menjadi orang-orang yang lurus. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian semua dalam kebaikan. Kebaikan apa saja yang bisa kita buat, buatlah. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Termasuk dalam urusan sedekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan kamu pernah meremehkan kebaikan. Mananya apa? Bisa jadi yang kita remehkan itu perkara yang besar di sisi Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kamu anggap amal sedekah itu kecil karena jumlahnya kecil, padahal di sisi Allah bernilai besar. Kalau datang bulan Ramadan, maka disebutkan dalam hadis bahwa surga itu rindu. Termasuk orang yang dirindukan surga adalah dialah orang yang senang ngasih makan perut yang lapar. Di mana disebutkan al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Talil Quran, hafidhul lisan, mutimul ji'an, wasayyimin Ramadan min ummati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu surga mustaqatun rindu ala arba'ati nafar terhadap 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran itu dirindukan surga. Masya Allah. Maka di bulan Ramadan, kalau kita banyak-banyak menghatamkan Al-Quran sudah pas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan di mana bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka orang yang dirindukan surga yang pertama talil Quran, orang yang senang, gemar membaca Al-Quran. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ketika orang itu membaca Al-Quran, maka malaikat mencium keningnya. Lalu yang kedua, hafizul lisan, orang yang menjaga mulut. Maka jaga mulut kita dari berkata kotor, jaga mulut kita dari berbohong, jaga mulut kita dari menfitnah, jaga mulut kita dari ghibah. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memegang lidahnya, wahai lidah, hati-hati kamu, gara-gara kamu banyak orang tergelincir ke neraka. Maka jaga mulut. Di zaman Nabi ada seorang wanita, ketika bulan Ramadan di siang hari memuntah. Muntah, mulutnya mual, perutnya mual, maka Nabi bilang ambil mangkok. Maka kemudian suruh muntah ke mangkok. Ternyata dia muntah daging mentah. Maka Nabi mengatakan kamu ghibah ya. Maka dia wanita mengatakan iya. Jadi ghibah ini kalau ditampakkan dosanya itu seperti memakan daging saudara kita. Memang begitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ayuhibbu an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan daging saudara kamu makan mentah-mentah? Fakarihtumu, jangan, kata Allah. Allah melarang. Jadi itulah ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang keburukan itu ada pada dia. Itu ghibah. Kalau keburukan yang dibicarakan itu tidak ada, bukan ghibah, namanya fitnah. Wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah dosanya lebih kejam dari pembunuhan.
Lalu kemudian yang ketiga yang dirindukan surga adalah mut'imul ji'an, orang yang memberi makan perut yang lapar. Masya Allah. Ketika siang bulan Ramadan orang perutnya pada kelaparan, yang berpuasa tenggorokannya kering kehausan, lalu datang bulan Ramadan, berbuka tiba, perut lapar, kita kasih makan mereka. Ini orang-orang yang dirindukan surga. Maka orang yang memberi makan, orang yang berpuasa, dia dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala orang yang makan bukaannya, makan berbuka dengan makanan yang ia siapkan. Masya Allah. Maka ada seorang sahabat ketika menjelaskan hadis ini, sahabat bertanya, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaima ya Rasulullah. Tidak semua kami mendapatkan apa-apa yang bisa kasihkan sebagai makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Ya Rasulullah, bagaimana supaya kami bisa memberi makan orang yang berpuasa sehingga kami pun juga mendapatkan pahala puasa mereka tanpa mengurangi pahala mereka? Maka Nabi mengatakan, yu'tillah hadas sawab man fattara sha'iman ala tamrah au madqati laban au jur'ati ma'in syikhi tamrah. Kama qala Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar, yaitu pahala orang yang memberi makanan berbuka, dia dikasih pahalanya orang yang makan berbuka, makan bukanya. Semakin banyak yang makan bukaan yang disiapkan, semakin banyak dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala mereka. Nabi mengatakan itu pahala besar itu Allah akan berikan kepada alamat kotilaban, orang yang mampu memberikan sisip susu, syarbati ma'in, jur'ati ma'in, seteguk air, syikitamroh, sebiji kurma. Walaupun kita mampu memberikan sebiji kurma, berikanlah itu. Lalu kemudian satu lagi, yang dirindukan surga adalah sho'imina Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk itu, sebentar lagi kita datang bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Hiasilah waktu-waktu kita dengan waktu yang mendatangkan pahala besar, ghanimah besar untuk kita. Jazakallah khairal jaza wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.